guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dianti S. Nah, seperti pada janji aku di vlog sebelumnya, aku mau bikinin video lagi Q&A atau question and answer part 2. Karena kemarin tuh udah terlalu panjang videonya, jadinya aku mau sambung di video selanjutnya, dan aku udah ngantuk. Jadi kemarin tuh langsung tidur, dan sekarang aku baru selesai kerja lagi. Terus aku mau lanjut lagi jawabin pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar dan di DM Instagramku. So buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya aku sebutin atau aku jawab di vlog kali ini, kalian harus tonton videonya sampai habis. Keep on watching and enjoy the video guys. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ini dari @fatur channel. Pertanyaannya, Kak, kalau dari F&B service mau ke bagian bar itu prosesnya gimana ya? Untuk anak F&B service atau anak resto kita manggilnya, untuk mau pindah ke bar itu biasanya lebih gampang sih kalau di tempat aku kerja, maksudnya di AIDA. Itu tinggal bilang ke supervisor kalau kamu lebih suka atau passion kamu di minuman, ya kamu bilang ke mereka untuk dipindahin ke bar waitress atau di departemen bar kayak gitu. Jadi tinggal kayak gitu aja. Cuman kalau dari departemen lain itu beda lagi, karena kalau dari luar F&B departemen itu kalian harus make cross training atau belajar jam tambahan gitu. Jadi mereka tuh ngambil jam istirahatmu untuk kalian datang ke, misal pengen pindah ke bar, kalian harus datang ke bar sejam 2 jam per hari atau seminggu 2-3 kali kayak gitu. Jadi harus belajar, clocking juga, cuman itu di luar jam kerja kalian. Misal kalian dari housekeeping atau kalian dari kitchen kayak gitu. Jadi prosesnya kalau dari F&B service ke bar atau bar waitress itu lebih mudah, karena kalian masih satu naungan atau satu departemen sebenarnya, cuman bedanya makanan dan minuman, food and beverage gitu aja. Jadi itu tadi ya jawaban dari siapa ini, Fatur channel. Oke, next @muni_trg. Pertanyaannya, Kak, rekomendasiin agensi yang bagus dong. Untuk agensi itu tuh aku udah sering bilang, aku rekomenin dari agensi aku sendiri karena aku udah hampir 5 tahun di perusahaan. Jadi aku mastiin kalau agensi ini tuh menurut aku bisa dipercaya, bagus, dan ya lumayan besar juga agensinya dan terkenal di Jakarta, yaitu PT Alpa Maksasai Jakarta Indonesia. Kalian bisa cek sekarang atau browsing, jadi di save ya, PT Alpa Maksasai Jakarta. Oke, next pertanyaan dari Anwar Justin. Apa nih, Mamma Mia Beautiful Girl? Oh, ini bukan nanya, ini cuman kata-kata yang aku sering dengar di kapal. Beautiful Girl kayak itu, Mamma Mia, terus istilah-istilah di kapal kayak panggulung, terus banyak lah kok istilahnya yang mungkin kelihatan yang nggak pernah kita dengar di darat gitu. Oke, itu di skip aja istilah-istilah seperti itu. Next question, Nur Fadlilah. Pertanyaannya, syarat tinggi badan untuk cewek ya minimal 155 cm, untuk cowok 160 sekitar itu. Jadi nggak harus tinggi banget, kalian lumayan pendek pun masih bisa sih diterima di kerja di kapal pesiar. Oke. Terus next @kenzo Aditya. Kalau jadi asisten chef gajinya sampai berapa, Kak? Terus kerjanya gimana? Aku mau kerja jadi asisten chef di Batubara. Wah, untuk bagian dapur nih, masalah gaji atau kerjanya itu aku bisa dibilang kurang tahu ya untuk gaji, karena memang belum pernah sharing atau tanya-tanya gaji masing-masing departemen. Cuman mungkin aku suatu saat bakal bikin vlog tentang gaji lebih detailnya. Cuman kalau untuk sekarang gambaran gajinya untuk anak
kitchen tuh aku kurang tahu. Jadi next ya, aku insya Allah kalau ada waktu aku bikinin vlog tentang gaji setiap departemen. Oke. Terus untuk jam kerja, setahu aku anak kitchen tuh lebih panjang, kayaknya paling panjang di antara departemen yang lain. Jadi kalau kalian memang niat kerja di dapur atau di chef, itu pastiin kalian mentalnya kuat, karena memang apa ya, itu jam kerjanya panjang, terus orang-orangnya tuh keras, cara penyampaiannya atau cara minta tolongnya tuh lebih tegas gitu loh orang-orang chef tuh, ya gitulah. Jadi mentalnya kayak semacam army, kayak apa sih, militer gitu sih menurut aku. Jadi ya, itu gambarannya untuk dunia dapur atau dunia kitchen. Oke, Kenzo. So next, pertanyaan dari Bro Johan. Kak, maaf, saya ingin bertanya. Saya sekarang bekerja sebagai barista di salah satu kafe yang menjual minuman boba selama 1,5 tahun. Apakah bisa saya melamar bekerja di atas kapal? Dan posisinya harus sesuai pengalaman kita kah? Terima kasih, Kak. Oke, untuk Bro Johan, kalau pengalaman kerja sebagai barista atau yang bikin minuman boba itu, terus terang kalau di kapal itu nggak ada minuman boba. Jadi gimana ya, mereka tuh nerimanya kalau kalian pernah bekerja di, misalnya minuman kita di kapal tuh koktail, long drink atau mocktail, jadi with alcohol, only alcohol ya. Misal kayak kemarinnya kayak di klub-klub malam gitu, kayak diskotik gitu, jadi alkoholnya lengkap, jenis-jenis koktail, long drinknya, spirit, wine kayak gitu tuh kita harus menguasai gitu loh. Jadi bukan tentang kamu kerja di bagian minuman yang buat apa sih, without alcohol, minuman kayak boba gini kan di kapal jujur nggak ada gitu loh. Jadi mereka pasti milih, lebih appreciate kalau kamu pernah kerja di barista sebagai bartender atau bar waiter juga di salah satu klub malam, kalau aku saranin sih. Jadi lebih banyak ilmunya, lebih pengalamannya tuh lebih di apa ya, digunain gitu loh. Jadi bukan yang di tempat outlet minuman yang seperti kita minum sehari-hari kayak jus atau ya boba, terus kopi kayak gitu, kurang. Kalau menurut aku kurang. Kamu harus lebih cari pengalaman yang lebih tentang minuman, yang lebih details. Oke. Untuk posisinya harus sesuai pengalaman, aku jawabnya iya, karena kalau pengalaman kalian di dapur, kalian nggak mungkin ditempatin di F&B. Jadi pastiin sertifikat kalian itu sesuai pengalaman kalian, sesuai keinginan kalian mau kerja di bidang apa. Jadi kayak gitu sih. Terus next, pertanyaan dari @wilan_official. Dulu kakak belajar di mana atau sekolahnya apa kak? Jadi untuk belajar sebenarnya aku tuh dulu sekolah di salah satu sekolah pariwisata, kayak sekolah tinggi pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Kalian bisa browsing. Cuman di sini jurusannya ada D3 sama S1 waktu aku dulu ya. Kalau sekarang kalian bisa browsing juga detailnya, kalian mau ambil D3 atau S1. Cuman kalau kalian mau ke kapal pesiar, kalau aku saranin nih nggak harus S1 atau D3, karena itu mungkin terlalu lama ya. Tapi kalau bagi aku nggak apa-apa, karena aku kan waktu itu umurnya belum cukup. Makanya aku lebih baik daripada aku nunggu nggak ngapa-ngapain atau kerja nggak tahu kerja apa, lulus SMK kan. Jadi mending aku sekolah. Waktu itu aku lulus wisuda, alhamdulillah tepat waktu di usia 22 aku udah wisuda dan langsung apply, dan alhamdulillah langsung diterima. Makanya untuk aku ngambil S1 kalau aku waktu itu. Tapi kalau buat kalian yang pengen cepet-cepet ke kapal pesiar, mending mending aku saranin sekolah di yang sekolahan khusus kayak lembaga itu. Contoh Wisata Bahari Jogja, kalian bisa browsing. Itu cuma setahun, kalian dapat 6 bulan pengalaman kerja, terus 6 bulan kelas atau training gitu, terus masuk komunitas kapal pesiar atau kru kapal pesiar. Jadi kalian bakalan dapat info di sini, agent ini ada
interview, di agent ini ada interview, kayak gitu. Oke, itu tadi pertanyaan tentang aku sekolah di mana. So next, pertanyaan dari Dia Hayunintias. Hai Dia, apa bisa Kak masuk nggak lewat agentan? Waduh, untuk ini itu tuh sebenarnya kalau dibilang bisa sih bisa tanpa agency, cuman untuk kalian first timer atau kontrak pertama, aku saranin kalian pakai agent karena kalian belum pernah naik ke kapal pesiar, kalian belum tahu gambaran gimana sih proses menuju atau apply, daftar sampai join ke kapal pesiar, pengurusan visa dan lain-lain sebagainya. Jadi aku saranin kalian butuh panduan gitu loh. Seenggaknya kalau dari agensi mereka ngarahin kalian ke sini, kalian ngurus dokumen ini, kalian ngurus visa ini, terus medical ini. Soalnya kalau pakai website itu kalian harus benar-benar mandiri dan harus tahu gitu loh caranya daftar ini gimana, karena semua serba online dan kalian harus ngerti. Jadi lebih profesional tingkatnya. Jadi kalau aku saranin untuk first timer, kontrak pertama kalian coba gabung di agensi mana aja, terserah kalian, yang penting kalian suka kapalnya, kalian suka agensinya. Terus yang kedua, kalau udah naik, udah seenggaknya sekontrak 2 kontrak, kalian baru bisa cari website yang benar-benar bisa bawa kalian ke kapal pesiar, karena banyak kok kapal pesiar yang nggak ngebutuhin agensi, mereka langsung rekrutnya dari web, misalnya jadi interviewnya lewat Skype kayak gitu, apa-apa lewat online, lewat email. Oke, itu tadi. Terus next, pertanyaan dari @komangalit Pradniana Putra. Susah namanya. Ini minta nomor WhatsApp-nya Kak, saya mau nanya-nanya tentang cara kerja di kapal. Waduh, untuk nomor WhatsApp itu jujur aku nggak biasa ngasih ke nomor ke orang yang belum terlalu kenal. Jadi nomor WhatsApp itu lebih ke buat teman dekat sama keluarga aja. Jadi buat Komang Alit, kalau mau nanya-nanya kamu bisa di kolom komentar gini, atau enggak di DM Instagram aku pribadi, karena itu yang megang aku. Jadi tetap jawabannya langsung dari aku dan lebih private. Jadi untuk WhatsApp itu aku bedain aja gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak bisa nanya-nanya. Jadi kamu kalau mau private tanya lebih details, mending nanya ke via DM Instagram. Oke? Nah itu tadi buat Komang. Next, God of Thunder. Oke, God of Thunder. Pertanyaannya, kapal yang kakak kerja itu kapal milik Indonesia bukan? Ini kapal pesiar tempat aku kerja itu bukan punya orang Indonesia. Ini kapal milik orang atau negara Jerman. Jadi bukan dari Indonesia. Oke. So next, Kleis Foxa. Kak, daftarnya kapal pesiar susah nggak Kak? Banyak yang nggak keterima kah? Wah, untuk pertanyaan ini susah nggaknya itu tergantung kita ya, gimana kita pada saat interview. Jadi kalau kalian interviewnya bisa lancar jawabnya, bisa nggak nervous atau biasa aja kayak ngobrol gitu, ya insya Allah keterima. Jadi insya Allah gampang. Tapi kalau kalian pas interview kalian kurang siap, kalian nggak bisa jawab pertanyaan mereka, ya bisa dibilang mungkin kalian harus datang ke next interview lagi gitu. Jadi tergantung kaliannya. Kalau dari aku pribadi, karena aku udah siap mental nih, wah udah nyiapin banget untuk interview, datang ke interview. Jadi aku ngerasa nih ya alhamdulillah gampang aja kalau menurut aku. Oke, itu tadi buat God of Thunder. And next untuk bukan buat Kleis Foxa, sorry salah. So next, @serlinovika. Kak, kalau kerja di kapal pesiar boleh pakai hijab enggak Kak? Wah, untuk pakai hijab, kalau setahu aku di kapal Eropa atau Amerika itu belum boleh pakai hijab, sorry banget. Jadi kalau kalian mau kerja ke kapal pesiar, kalian harus lepas hijab. Jadi agak gimana ya, kurang nyaman sih sebenarnya. Cuman ya seperti inilah, kalau di kapal tuh belum boleh. Belum ada juga yang pakai hijab karena memang nggak boleh kalau setahu pakai hijab. Oke, itu
tadi pertanyaan dari Shirley. And next, untuk Kadek suka antara, Kak posisi apa? Untuk saat ini posisi aku tuh sebenarnya di mall atau shop atau di toko. Jadi posisiku di shop assistant, atau gampangnya tuh jagain toko gitu loh, mini plasanya kapal pesiar. Cuman aku dulu apply pertama dari Indonesia itu agensinya, aku apply sebagai bar waitress di F&B di bar. Jadi kurang lebih 4 tahun. Habis itu aku cross training, aku pindah ke mini plaza sebagai shop assistant. Itu tadi posisi sampai sekarang, alhamdulillah 5 tahun. Oke. Terus siapa lagi nih? Mongan. Mbak, reaksi kalau ada badai gimana Mbak? Saya mastiin sebelum terjun di kapal pesiar. Oke. Untuk badai atau apa ya, bad weather kali ya, kayak cuaca buruk gitu, rapsi kita manggilnya kalau di kapal tuh, rapsi, ombak, itu kita prepare buat kalian yang first timer atau first kontrak, mending bawa antimuk. Kalau aku pribadi dulu aku first kontrak sering juga mabok, kayak apa sih, mabok laut gitu, karena memang kayak gini, kalau badai gitu nggak parah banget, cuman kapalnya tuh goyang. Iya benar, kita ngerasain. Itu aku minum antimuk. Jadi kalau aku udah minum antimuk tuh kerja ngantuk, tapi badan tuh enak, kayak nggak mual atau nggak pusing, seenggaknya nggak ngerasain mabuk laut gitu. Jadi aku dulu sering bawa antimuk. Sampai sekarang sih aku sering bawa, cuman udah lama-lama ini aku nggak pernah ngerasain mabuk laut. Jadi nggak pernah aku gunain, cuman buat emergency situation aja. Jadi aku prepare. Jadi buat kalian yang punya mabuk laut atau mabuk darat, kalian harus pastiin bawa obat-obatan secara pribadi ya. Meskipun di kapal sebenarnya ada, cuman aku saranin kalian bawa obat pribadi dari rumah. Jadi kalian lebih tahu lah obat mana yang yang cocok buat kalian pribadi. Oke? Jadi untuk badai juga untuk kapal pesiar itu sebenarnya nggak terlalu sering, mungkin sebulan cuman sekali. Jadi nggak tiap hari badai juga, karena kita kan kerjanya bawa penumpang. Jadi sebisa mungkin kapten atau kapal pesiar itu nggak berlayar di cuaca yang paling buruk. Kita nggak mau ambil resiko karena kita bawa orang banyak. Jadi kalau cuaca buruk ya kita ganti trip atau ganti destination. Jadi jangan khawatir kalau sampai kena badai parah banget tuh, amit-amit enggak, insya Allah enggak. Jadi kita mastiin kita berlayar di cuaca yang aman-aman aja, jadi nggak yang cuaca buruk tetap layar, jadi tenang aja. Jadi cuman ya itu tadi, kalian tetap harus siap-siap, karena di kapal ya tetap kerasa lah, sebagus apapun cuacanya, kalau kita emang udah di atas laut ya pasti kerasa sedikit atau enggaknya, tergantung kalian besar kecilnya kapal kalian juga. Semakin besar menurut aku semakin nggak kerasa, tapi kalau kapal kecil itu aku ngerasainnya lebih sering gitu. Jadi ya itu tadi perbedaan tentang cuaca ya. Next, pertanyaan dari @iutianingsih, Instagramnya apa Kak Tias? Instagramnya @dianwahyuningtias 1. Jadi kalian bisa lihat di profile atau subtitle di YouTube aku, di situ ada sih lengkap IG aku. Oke? Dan kamu bisa nanya di DM secara pribadi, jadi nggak harus di kolom komentar juga. Oke? So next, @ayu imut, putriku aktif bahasa Inggrisnya, gimana ya cara daftar di kapal pesiar? Untuk aktif bahasa Inggris yang kurang cukup sih, karena nggak cuma bahasa Inggris aja modal ke kapal pesiar. Pastiin putrinya punya pengalaman di hotel, jadi harus ada pengalaman sertifikat kerja atau pengalaman magang 6 bulan atau setahun kayak gitu contohnya. Jadi memang harus benar-benar dari perhotelan kalau kalian pengen apply di F&B atau housekeeping atau kitchen. Tapi kalau kalian pengen apply di deck departemen ya kalian sekolah di sekolah kelautan kayak gitu. Oke? Kayak STP, sekolah tinggi pelayaran seperti itu. Itu aja sih. So next, @Alexander Kurniawan, kalau kerja
niat kerja di bar server apa harus di bar utility dulu kak? Terima kasih. Untuk anak bar dan cowok itu di perusahaan aku, kalian kalau beruntung bisa langsung di bar waiter, tapi kalau kurang beruntung kalian harus mulai dari bawah, yaitu bar utility. Iya benar, jadi pastiin sebelum kalian apply, kalian cek dulu posisinya nih, posisi apa yang kalian mau apply. Jadi kalau bar utility itu masih di bawah bar waiter, jadi kalau kalian mau jadi bar waiter, kalian harus ikut kayak tes semacam apa ya namanya, ujian gitulah. Ujian itu untuk jadi bar waiter, jadi kayak tes semacam dikasih pertanyaan terus praktek kayak gitu, jadi lebih complicated. Jadi kalau aku saranin kalian nyari kerja apply di kapal tuh pastiin dulu posisinya bar utility atau bar waiter, oke? Karena itu beda kerjanya. Kalau bar utility kalian di pantry, kalian nyuci gelas, terus refill gelas, terus bersihin pantry kayak gitu. Kalau bar waiter kalian di depan nge-serve minuman, ngobrol sama tamu, terus ngafalin minuman, terus kadang juga boleh bikin minuman juga kayak gitu. Jadi lebih levelnya lebih di atasnya gitu posisinya. Oke? Itu tadi tentang bar utility atau bar waiters, pastiin dulu. Next, at Alia Julita, kak di tes keperawanan nggak sih? What? Pertanyaannya untuk tes keperawanan jujur nggak ada. Kalau di tempat aku di kapal pesiar nggak pernah ada tuh yang nanya atau dites keperawanan kita, karena di sini pun mayoritas mereka tuh udah nikah, udah married semua cewek-ceweknya. Kadang udah punya anak 2, udah punya anak 3, atau udah cerai kayak gitulah cewek-ceweknya tuh. Yang single atau yang masih muda tuh ada, tapi beberapa. Cuman kalau untuk tes keperawanan tuh kita nggak pernah ada. Maksudnya kalau di kapal pesiar setauku sih nggak ada. Jadi tenang aja buat kalian yang mau ke kapal pesiar, kalau kalian udah pernah nikah atau udah nggak perawan, it's okay guys, mereka masih accept you. Okay. So next, pertanyaan dari @iwung Kurnianto, agensi mana kak? Nah ini pertanyaannya sama, agensinya di PT Alfa Maksasai Jakarta. Oke. Next, pertanyaan dari @yoga prakosa, kak kalau mau diklat BST tapi belum lancar renang bisa nggak ya? Oh ini tentang dokumennya, dokumen BST atau Basic Safety Training. Itu kalau kalian nggak bisa renang sebenarnya nggak apa-apa, karena memang aku sendiri juga nggak bisa renang sampai sekarang. Jadi BST itu lebih ke basic safety-nya sih. Jadi kalau ada emergency kalian harus ngapain, terus cara madamin api juga, terus apa ya, cara pakai life jacket. Jadi cara lompat juga ke kolam renang, karena kalian disuruh lompat kan kalau emergency situation, cuman pakai life jacket. Jadi meskipun kalian nggak bisa renang ya tetap bisa ngapung, cuman ada sistemnya kita gimana gitu loh kalau kita lagi di laut. Oke, jadi jangan khawatir kalau kamu nggak bisa renang, it's okay, karena pakai life jacket atau pelampung. Oke. So next, pertanyaan dari Armanis, Kak Dian mau tanya, kalau belum pernah mengikuti program diklat BST, gimana cara bikin surat pernyataannya? Terima kasih. Untuk surat pernyataannya sebenarnya apa ya, kalau aku dulu tuh cuman dari apa ya, aku udah agak lupa, udah lama banget. Cuman kayak seingatku tuh cuman kayak dari itu, kayak kita ngisi kenapa sih alasan kita pengen bikin BST, alasannya kenapa, terus tanda tangan materai kayak gitu aja. Segampang itu sih, nggak harus kalian layar dulu terus baru bisa bikin BST, karena sebelum kalian layar kalian nggak bisa layar kalau kalian nggak punya BST. Jadi itu BST tuh wajib banget dokumen kelautan yang harus kalian bikin di awal sebelum kalian layar. Oke. So next, pertanyaan dari Fajar Syaifullah,
itu tentang Kak, kalau pembuatan BST di Jogja ada enggak? Waduh, BST di Jogja itu setahu aku belum ada. Adanya di Sekolah Tinggi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pelayaran, di Surabaya sama Semarang, terus sama di Fokus MTC Maritim Training Center Jakarta. Di situ sih, sama STP Jakarta juga ada. Pokoknya di sekolah pelayaran kayak gitulah. Kalian bisa dapetin. Oke. So next, mana ini? Exam Channel. Pertanyaannya, Kak, untuk pengambilan BST ada tes buta warna nggak? Untuk tes buta warna, jujur kalau di BST itu nggak ada. Cuman kalau kalian mau ke kapal pesiar itu ada. Makanya aku saranin buat kalian yang mungkin buta warna dan kalian apply di PT Alpa Maksasai Jakarta. Kalau menurut aku sih susah ya, karena pas medical itu banyak teman-teman aku yang jatuhnya di medical karena mereka buta warna, jadi nggak jadi berangkat gitu loh istilahnya gitu, karena kita medicalnya seketat itu sih. Cuman kalau kalian pakai kacamata minus kayak aku gitu, aku kan minus pakai kacamata dari dulu, masih diterima asal nggak buta warna, karena ya mungkin untuk safety juga sih, karena di sini kita harus bedain banyak warna juga. Cuman kalau minus plus it's okay, kalian pakai kacamata tetap diterima. Itu sih buat BST, nggak pakai tes buta warna. Oke. So next, pertanyaan dari Zain Fanani, bikin BST berapa lama kali ya, berapa lama infonya ya, ada gimana ya prosedurnya untuk BST. Lamanya pembuatan itu tergantung sibuk enggaknya kantor ya, maksudnya kalau aku tuh bikinnya di Fokus MTC Jakarta, ikut kelas selama 8-9 hari plus praktek lengkap, terus sertifikatku tuh jadi sekitar sebulan 2 bulan tuh udah jadi tergantung. Jadi ada juga yang 3 bulan belum jadi karena memang kuotanya juga, listnya juga di kantor pusatnya mungkin agak lama, makanya itu tergantung kantor pusatnya sih. Cuman normalnya harusnya cepat ya, sebulan itu jadi. Oke. Dan prosedurnya ya kalian bakalan dikasih nanti di sana dikasih lembaran apa aja persyaratannya yang kalian harus siapin, terus proses-prosesnya, jadwal segala macam komplit lah, jangan khawatir. Oke. So next is pertanyaan dari Tri Prasetyo. Kak mau tanya, kalau daftar BST pakai surat keterangan lulus bisa nggak ya? Maksudnya surat keterangan lulus sekolah atau apa ini? Yang jelas BST itu ya pakai ijazah juga, pakai ijazah kita terakhir, seenggaknya SMA kali. Kalau SMP aku kurang tahu ya, kalian bisa hubungin langsung pihak trainingnya atau pihak sekolahan yang mau kalian mintai tolong bikin BST. Jadi ya itu pakai ijazah kalau setahu. Oke. And next, Taufik R, pertanyaan, sertifikat BST-nya boleh dilaminating nggak ya? Untuk dilaminating itu pastinya boleh karena itu milik punya kalian. Cuman kalau buat aku nggak pernah laminating sih, cuman aku press mika aja gitu. Karena gini ya, BST itu harus di refresh setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun kalian harus bikin baru lagi. Jadi kalau buat kenang-kenangan ya nggak apa-apa kalian laminating. So next, pertanyaan dari @aldan tutorial. Kak, alamat sekolah BST alamatnya di mana, Kak? Alamatnya kalau dari aku ngurusnya di Fokus Maritim Training Center, udah gak lupa, MTC di Fatmawati Jakarta. Kalian bisa browsing Fokus MTC gitu, Fatmawati, nanti bakalan muncul lebih detailnya. Oke. Alamatnya di Jakarta Selatan. Terus next, pertanyaan dari @mixmax. Buat BST-nya boleh berkacamata nggak ya? Boleh, asal nggak, ya itu ya boleh,
Kak, boleh gimana ya aku jawabnya jadi bingung. Boleh berkacamata, cuman yang tadi aku bahas tentang buta warna BST itu boleh, masih tetap bisa. Cuman kalau ke kapal pesiar di tempatku, di perusahaanku, di agensiku itu buta warna nggak boleh, cuman berkacamata boleh. Next, at Azail Pasaribu, Kak, yang dites tentang mata apa aja? Yaitu tentang minus apa sih, rabun jauh, rabun dekat, terus warna, terus udah sih itu aja, itu selesai. And next, at Udin Nuruddin, Kak, saya ada fotokopi kakak sama akta doang aslinya di kampung, bagaimana Kak? Maksudnya tentang BST lagi nih kayaknya. Oke. Untuk persyaratannya lebih detail kalian mending hubungin pihak pihak training centernya. Misal aku di Fokus MTC, kalian hubungin Fokus, persyaratannya kalian punya ini aja, kira-kira mau nggak kayak gitu, atau disusulin kekurangannya, disusulin setelah training, kayak itu sih biasanya boleh. Oke. So udah itu dulu sih hari ini pertanyaannya, itu dulu karena udah nggak tahu ini berapa banyak pertanyaan yang aku jawab, dan bakalan lanjut di vlog Q&A part 3 nanti selanjutnya. Jadi tenang aja buat teman-teman nih, pertanyaannya yang belum dijawab aku jawab. Tunggu sabar karena masih antri, aku bakalan milihin lagi pertanyaan yang belum aku jawab. Jadi untuk vlog Q&A question and answer hari ini sampai di sini aja. Semoga jawaban dari aku bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau join ke kapal pesiar dan tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga kalian semua tetap bisa positive thinking untuk wujudin cita-cita kalian ke kapal pesiar, karena nggak ada yang nggak mungkin, kalian pasti bisa, cuman harus bersabar dan yakin. Oke, so thank you for watching guys, see you on the next video.